So basically, what we have learned today, I think we have passed almost 4 hours. But one thing that you guys should bring home today is make sure on the 29th of November, you must turn out and vote. Regardless of which party you choose, you must turn out and vote, because as a responsible citizen, you guys are all above 18 years old. You guys must exercise your rights as a citizen to come out and vote, and make sure the leader that you are going to vote the leader that you are going to vote has a clear vision, and also the background of his candidacy. Because after all, we practice Westminster system, meaning to say this Sabah election, you are choosing a chief minister. As we said earlier, the youth is the kingmaker, which means we decide who will govern our state next. But it's not just about state, it's also about our future. Do we really care what is coming in the 5 years? So we have to think in the long term. I think what needs to be empowered among the Sabahan youth is intellectualism. We must self-educate ourselves about our calon, about who are we voting for, what is our belief, what is their manifesto. So it's very important as a youth, not just vote blindly, but you must learn and also listen to your candidates. Investigate what have they done, their track record, what have they fought for. It's very important for us to choose a leader that is reliable and someone that we can trust. As a youth, we must become smarter. We must embrace the mind that we are gifted with. Therefore, we must think very clearly about who are we choosing. We have to think how it will impact us in the near future. Therefore, on the 29th of November, make sure you go down there, turn out, and vote for your leader for the next generation and for your own future. You're not doing this for your calon, you're not doing this for any party. You are doing this for yourself. It is your responsibility. Dan apa yang paling penting di sini adalah bila kita memilih kepemimpinan yang akan bakal nanti menaruhi kepemimpinan kita di negeri Sabah ini, pertama kita perlu memilih integriti kepemimpinan itu. Sebab kenapa? Ramai pemimpin yang mungkin kita berharap selama ini ada yang bersikap seperti majikan ataupun bos, tetapi tidak memiliki nilai kepemimpinan yang sebenar. Nah, apa yang penting di sini adalah bila kita memilih kepemimpinan itu, biarlah nilai-nilai yang berdasarkan apa yang ada dalam diri kita sendiri, bukan berdasarkan apa yang kita dengar dicakap orang itu sepatutnya ini banyak jasa, dia perlu ada pengalaman, dia paling baik. Tetapi sebenarnya nilai kepemimpinan itu tidak ada. Kenapa nilai kepemimpinan ini penting adalah supaya bila orang itu memimpin, dia akan ikhlas seikhlas-ikhlasnya, dan setiap apa yang sepatutnya diharapkan oleh rakyat itu dia akan buat secara tulus dan ikhlas dan integriti. Jadi bagi kami, apa yang kami ketengahkan adalah lebih kepada kepemimpinan yang benar-benar ikhlas berjuang, bukan karena pangkat maupun bukan dari segi jawatan begitulah. So terima kasih untuk ruang dan masa ini. Saya bersyukur karena walaupun kami baru tapi masih ada peluang, dan saya bersyukur dapat berjumpa dengan rekan-rekan yang saya bilang selalu saya nampak di media sosial, tapi hari ini saya boleh berjumpa dengan orang. Terima kasih untuk ruang dan masa ini. Selepas forum ni, kamu balik pergi kawasan masing-masing. Bila sudah musim berkempen, akan mulalah orang datang pergi rumah jumpa kamu, cuba mau bagi kamu sesuatu. Kalau ada yang cuba buat begitu, saya pun punya harapan untuk kamu adalah untuk tidak terima pun kalau diberi. Kita mesti berhenti untuk menormalisasikan politik wang, duit kopi-kopi, duit mengundi ini tidak perlu. Sebab mengundi itu sebenarnya adalah tanggungjawab kita, dan kita yang sebenarnya bertanggung jawab untuk memilih pemimpin pada esok hari. So kalau kamu masih lagi berfikiran seperti ada duit, ada undi, sampai bila-bila pun, kalau itulah mindset kita, bukan saja anak muda tapi yang orang di luar sana, memang Sabah akan susah untuk maju. Jadi untuk kali ini, kalau boleh berhenti politik wang, kita sebagai pengundi pun tidak terima juga. Kita pergi mengundi 29 hari bulan tanpa influence siapa-siapa, tapi kita berdasarkan apa yang kita percaya dengan calon yang kita mau pilih. Itu sekian saja. Terima kasih. Saudara-saudari, 1.78 juta pemilih, 980 pengundi muda.
Tapi kita khawatir, saudara-saudari, tren turun mengundi orang Sabah ni rasa macam sikit saja. Pilihan raya terbaru 2020 dan 2022, tren turun mengundi itu sekitar 60%, paling tinggi pun 70%. Ini cabaran kita. Orang-orang muda untuk turun, terlibat dalam demokrasi ini supaya kita akan mampu menawarkan ataupun mewujudkan sebuah kerajaan yang betul-betul aspirasi negeri Sabah. Saya sangat memuji tindakan macam Haimandak yang mau bawa lebih ramai orang muda untuk turun mengundi. Ini satu, ya betul, daripada luar Sabah. Ini satu inisiatif yang bagus supaya lebih ramai orang-orang muda terlibat untuk memilih calon-calon di kawasan masing-masing. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada semua dan yang sedang menonton dengan seruan dua perkara. Pertama, 29 November, pastikan turun mengundi. Dan anak-anak 18 tahun, mengundi bukannya kamu tulis memaki di sana, kamu pangkas saja adik-adik. Nanti kamu tengok video SPR, cara mengundi. Please jangan rosakkan undi, tolong. Tak kisahlah kamu undi parti mana, tapi jangan rosakkan undi, sebab itu menghina intelektual kamu sendiri. So please vote properly. Jangan rosakkan undi. Itu nombor satu. Nombor dua, saya seru anak-anak muda boleh jadi third force, dan tapi dalam masa yang sama kami perlukan kamu dalam parti. Kami perlu anak muda dalam parti. Dan sekali lagi saya ulang, jangan rosakkan undi. Tak kisah kamu undi siapa, but please undi baik-baik, dan please turun mengundi. Kalau hujan pun turun mengundi. Okay, thank you so much. Pada 29 hari bulan nanti, jangan terpengaruh dengan banyak franchise-franchise. Seperti contoh saya ambil dulu T-Life, buy one free one kalau ada Ingmark. Dan result daripada ini, promosi-promosi seperti ini, anak-anak muda memang turun mengundi. Tetapi pada PRU Parlimen lalu, untuk Parlimen Tuaran, 700 lebih undi rosak. Dan saluran itu daripada kebanyakannya saluran 4 dan 5. Jadi saya menyeru sekali lagi kepada rakan-rakan di luar sana, khususnya orang muda, kita gunakanlah peluang ini untuk shape kita punya masa depan, regardless apa parti pun yang kita pilih. Tetapi ini adalah hak asasi kita sebagai rakyat, sebagai pengundi, dan juga sebagai Sabah for Sabahan. Jadi kalau takut, jangan berani-berani. Kalau berani, jangan takut-takut. Sekian, terima kasih. Daripada pihak DAP, especially daripada saya, I would just want to actually encourage the young voters. When I was masa dulu kita umur 21 baru boleh undikan. Dan masa itu kita kena register SPR, dia tidak automatic. Dan masa itu I was so excited to cast my first vote. Masa itu saya kerja di Miri. Lepas tu saya beli tiket saya sendiri, sanggup keluar duit untuk balik untuk undi. Why? Because I think young people should actually play a part in our upcoming state election and play your voice. Dari Parti Persatu Sabah, saya rasa kita di bawah JRS. Jadi Cikgu Azrul tadi sudah terangkan. Tetapi ini dari hati saya. Kata-kata gerakan boleh gerakan hati. Namun tindakan itu boleh menggerakkan seluruh Sabah. Jadi wahai pemuda, sebenarnya Sabah ini, masa depan Sabah ini tidak ditentukan oleh siapa yang paling lantang suara. Masa depan Sabah ini ditentukan oleh belia yang mempunyai tindakan yang berani. Orang selalu berkata, jangan tunggu sehingga kita tolong orang lain tolong kita. Ya betul, tetapi saya ingin tambah, jangan tunggu, tetapi jangan buat sorang-sorang. Jadi wahai belia, make sure pada 29 hari bulan ataupun selepas itu kita pilih kerajaan yang betul-betul dapat memberikan kestabilan dan kesejahteraan kepada negeri Sabah yang kita tercintai. Jadi itu sejak kesimpulan dari saya. Sekian, terima kasih. Right, so all youngsters here, semua belia ni perlu tahu apakah the real history dengan dokumen dan fakta dan undang-undang. Okay? So my ending is this: Sabah must have a voice in every decision. Kalau tidak pandai consult, ini wisdom, ini bukan ketakutan. It is not a weakness. Right? Defend with facts. Bukan slogan-slogan saja. Bukan saya mau ini jadi ketua menteri, saya mau ini jadi DCM. Bukan. Yang paling penting defend with facts. Apakah yang paling bagus untuk Sabah, kami mesti fight. Think deeply, speak honestly, act fearlessly untuk Sabah. Sabah for Sabahan. Terima kasih. Sabahan, Pak.
suka banyak senyuman. Okay, thank you. Okey, dipersilakan duduk balik.